warahmatullahi wabarakatuh. Teater ini menceritakan tentang salah satu virus yang amat mematikan di zaman modern saat ini. Memaksa kita untuk sejenak menghela nafas dan segala sesuatunya harus dikerjakan dari rumah. Misalnya pembelajaran online. Tapi tak semua orang menyukai hal tersebut. Ada hal positif dan negatif dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. SMPIT Sohwatul Is'ad Pangkep mempersembahkan teater monolog dengan judul Belajar dari Rumah oleh Ahmad Arya. Selamat menyaksikan. Apa itu virus? Apa itu COVID? Katanya COVID-19 bukanlah penyakit virus pertama di Indonesia. Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2003, Indonesia pernah menghadapi salah satu virus mematikan, yakni virus SARS. Menurut sumber, kasus COVID-19 di Indonesia berawal dari pesta dansa di klub Palago dan Amigos Jakarta. Katanya, peserta di dalam acara tersebut bukan hanya dari warga Indonesia saja, bahkan sampai luar negeri. Pada awal Maret 2020, Bapak Presiden mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Ketika itu, masyarakat seolah-olah dihentakkan dengan pengumuman tersebut. Masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan hidup. Bahkan ada yang melakukan penimbunan barang tertentu. Salah satunya masker medis, sabun pencuci tangan, bahkan disinfektan. Harga barang-barang tersebut meningkat drastis pada saat itu. Penyebaran COVID-19 membuat krisis besar bagi manusia modern saat ini. Memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, melihat kembali ke lingkungan keluarga, melihat kembali ke lingkungan sosial. Dalam arti yang sebenarnya, manusia dipaksa untuk berhenti dari rutinitas kehidupannya. Besok bagaimana ya? Apakah virus COVID-19 ini hanya menyebar ke dua warga negara Indonesia saja? Atau malah sebaliknya?
Di Cina, ketika terpapar COVID-19, kelihatannya amat menakutkan. Seluruh dimensi kehidupan pada saat itu seketika lumpuh. Tak ada yang mengira proses itu terjadi. Ketika keluar rumah, seolah-olah maut sedang mengintai kita. Masih teringat jelas pada awal bulan Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat drastis. Sehingga Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran dari rumah. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang terhormat gubernur di seluruh Indonesia, yang terhormat bupati atau wali kota di seluruh Indonesia, berkenaan dengan penyebaran coronavirus yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sehubung dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional tahun 2020 dibatalkan. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Yang ketiga, ujian sekolah untuk kelulusan siswa dengan ketentuan tertentu. Yang keempat, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan tertentu. Yang kelima, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan tertentu. Yang terakhir atau yang keenam, dada mos digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu kami baru saja melaksanakan sholat zuhur. Ketika itu kami dikagetkan dengan pengumuman guru kami tentang pembelajaran dari rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sehubung dengan keluarnya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, maka kami dari pihak Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad memutuskan untuk memulangkan santri-santriku sekalian. Ustadz harap santri-santriku sekalian bisa belajar lebih giat lagi ketika di rumah dan menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan selalu, dan menjaga jarak. Mungkin sampai di situ Ustadz sampaikan. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian setuju belajar dari rumah? Setuju, soalnya belajar di rumah bisa belajar sambil bermain game. Apakah kalian yakin dapat menerima pembelajaran dengan baik? Ya bisa, kita kan juga butuh hiburan. Ayo siap-siap kita pulang ke rumah. Siap. Saat itu kami bersiap-siap untuk pulang ke rumah sambil membereskan barang-barang. Kala itu kami sangat senang karena dapat pulang ke rumah. Beban di pondok dapat berkurang, bisa bermain internet dan bermain game. Hari pertama pembelajaran online di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk bertemu via Zoom. Sebelum kita belajar, anak-anakku sekalian, silahkan untuk akses link yang Bapak bagikan di grup matematika. Maaf Pak, untuk absen kehadirannya di aplikasi mana Pak? Oke Nak Arya, untuk absensi kehadiran pertemuan kedua ini silahkan via aplikasi Google Classroom. Silahkan diklik tombol hadir pada pertemuan kedua. Pembelajaran daring pun berlangsung lancar. Tapi lama-kelamaan menjadi bosan. Terkadang akses jaringan yang bermasalah, penerimaan materi yang kurang, apalagi ilmu tentang eksakta. Fikri kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Saya kerjakan nomor 3 dan 4.
Siap Arya, saya kerjakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, Bapak harap anak-anakku sekalian mengirimkan tugasnya pada pukul 9.00 sampai pukul 11.00. Ingat, yang tidak mengirimkan tugas Bapak anggap tidak hadir untuk pertemuan kedua ini. Mungkin sampai di situ pembelajaran matematika kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang seperti ini? Kehadiran diganti dengan tugas. Rasanya tidak masuk akal. Tugas ya tugas. Namun mengapa tugas dijadikan persyaratan untuk hadir? Rasanya rutinitas seperti ini membosankan, sangat membosankan. Di sekolah tak seribet ini. Kita bisa bertanya ke guru kapan saja. Kita bisa bertanya materi atau tugas kapan saja. Apalagi kalau ulangan semester. Rasanya kita diperalat oleh teknologi. Aku melihat wajah kecemasan karena melihat pembelajaran daring tidak begitu efektif bagi anak-anaknya. Orang tua dipaksa menjadi guru dadakan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku hanya bisa melihat mereka di dalam sebuah layar kecil yang bisu dan tuli. Bagaimana mungkin mereka memaknai apa yang kusampaikan? Kebingungan mulai melandaku. Mall dan hotel dibuka, sedangkan sekolah ditutup rapat-rapat. Aku rindu dengan sekolah, aku rindu dengan kelasku, aku rindu dengan lingkungan sekolahku, aku rindu dengan perpustakaan sekolahku. Aku rindu temanku, aku rindu sahabatku, aku rindu guruku. Aku rindu dengan bangku yang sudah kusam itu. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga keadaan ini dapat kembali seperti sedia kala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arya Raki Fauzan, biasa dipanggil dengan Arya. Semoga monolog tadi dapat memberikan gambaran tentang dunia pendidikan saat ini.